Nah, ini dia ini. Perkenalkan, seorang politisi gajah mungkur. Tampang dari depan kayak penjual asongan keliling. Dari samping persis celengan Semar. Gagal nyalek karena tidak punya power. Berambisi melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Ngimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, wajah palsunya lepas ya, kemudian diledekin sama netizen. Termul tampang asongan keliling, gayanya mau lengserkan Prabowo. Ya, ini pemirsa, tampaknya DJ anak jenderal atau Jati Erna Sahara sebetulnya memang kader PSI yang cukup keren karena menjadi caleg DPR RI meskipun gagal, dan tampaknya hampir semua yang berkenaan dengan Jokowi atau narasi-narasi negatif tentang Jokowi itu dihadapi dengan luar biasa, nggak pakai gugup, nggak pakai takut ya, bahkan tidak takut diteror, katanya seperti itu ya. Itu tetapi memang kemudian yang sering tampak dalam wajah-wajah yang ada di TikToknya dia, DJ anak jenderal ini atau Jati Erna Sahara yang menghina pribadi calon presiden Prabowo Subianto dulu ya, sekarang minta supaya Prabowo itu dilengserkan ya. Itu ternyata wajah aslinya itu tidak begitu ya, udah tua ya, malah dibilang seperti termol tampang asongan keliling. Ya ini sih terlalu juga, tapi tampang asongan keliling banyak yang cantik juga kalau perempuan, laki-lakinya tampan juga kan begitu. Nah ini memang grupnya Jokowi & Co atau Jokowi dengan termolnya ini dalam persoalan palsu-palsuan, tidak hanya terbatas persoalan ijazah saja yang palsu. Nama Jokowi juga kemungkinan palsu atau banyak, ya kan? Kemudian ada termol dari Terminal Tirtonadi yang menjadi calobis, ngaku juga dari Gajah Mada. Kalau yang DJ anak jenderal ini wajahnya yang palsu, ya. Kalau wajah Jokowi kita tidak tahu persis ya, pemirsa, yang mana sebetulnya wajah Jokowi itu. Bahkan kita sempat curiga ya, kenapa kok ada tahlilan, apakah Jokowi yang asli memang sudah innalillah gitu, terus diganti dengan Jokowi yang palsu. Ya mana kita tahu kan, karena tahlilan itu biasanya untuk memperingati orang yang sudah meninggal. Tetapi persoalan wajah palsu supaya tampaknya kelihatan cantik ya, ternyata seperti ini menjadi ledekan dari para netizen itu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, nggak masalah kan begitu. Cuma memang pemirsa, provokasinya si DJ anak jenderal ini itu luar biasa dalam membangun narasi. Ini juga tampaknya keterampilan mengolah kata, ketenangan itu memang pilih tanding kalau untuk ukuran dari para termul-termul itu ya. Dan banyak dari TikToknya yang akhirnya menjadi viral ya, karena apa? Ya karena memang pola argumentasi yang dibangun oleh DJ anak jenderal yang menjadi termul ini, Jati Erna Sahara ini ya, memang tidak berdasarkan pada argumentasi yang sehat, yang memadai. Misalnya ya, ayo kita lengserkan Prabowo karena Prabowo itu mendukung koruptor ya. Buktinya apa? Karena dia sedang memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Lah, korupsinya di mana coba? Nggak ada. Kalau Tom Lembong nggak punya niat untuk korupsi, karena itu adalah perintahnya Jokowi, 1 sen pun tidak ada duit ngalir ke tempatnya Tom Lembong. Jadi kalau itu dianggap persoalannya adalah persoalan korupsi, yang perlu ditangkap siapa?
yang memberi perintah. Itu yang punya potensi yang tinggi. Bandingkan dengan kasusnya Jokowi saat menjadi presiden, ya, berkenaan dengan Yakut, ya kan? Yakut ini jelas bahwa di Departemen Agama atau urusan haji dan lain sebagainya terdapat kerugian yang luar biasa banyaknya. Bahkan Yakut dipanggil berkali-kali oleh DPR, nggak berani datang, kabur dia ke luar negeri. Nah, sekarang perkaranya sudah masuk ke KPK dan sudah naik penyidikan. Ada korupsi. Jokowi melindungi Yakut nggak? Menteri Agama yang lalu? Iyalah, dia suruh kabur ke luar negeri sampai habis masa kerja dari DPR periode yang lalu supaya tidak lagi dipanggil, kan begitu. Cara-cara licik, ya. Dan memang banyak jasanya sebetulnya Yakut itu untuk memenangkan pertarungan di Pilpres itu, ya, dengan gerombolannya Yakut, ya. Ya, ada siapa itu mendatangi kiai-kiai, Pak Kiai butuh, sedang bangun gedung ya Pak? Iya, Kak, tapi duit nggak ada. Gampang Pak, asal dukung ini, gampang itu duit segitu. Dan memang akhirnya panenlah kiai-kiai itu pada masa kampanye. Cuma pada akhirnya kalau kiai-kiai itu menyadari bahwa gara-gara mereka juga terlibat dalam dukungan yang pakai duit, ya, sekarang negara ini hancur. Harus ikut tanggung jawab itu kiai-kiai itu. Nah, cuma memang sekarang tampaknya kiai-kiai ini sudah mulai cuci tangan semua. Tidak ada yang membela Jokowi dan Gibran, apalagi ijazah palsunya. Nggak ada yang berani sekarang. Tinggal termul-termul kelas yang seperti DJ anak jenderal ini, ya. Nggak tahu ya apakah terus akan bersuara lantang. Tetapi kalau dia bersuara lantang, justru yang paling dirugikan adalah Jokowi itu sendiri, ya. Karena apa? Karena penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.